Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat kembali bergabung dalam ibadah online Yamari ke-264 pada hari Sabtu 15 November 2025 ini. Sukacita kami bertambah dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam ibadah online. Kiranya kita semua diperlengkapi dan diberkati secara rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang selalu menampilkan kelemah lembutan dan hidup di dalam keseharian kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya sebelum kita mengawali ibadah kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mohon kasih Tuhan untuk memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan yang banyak mengalami kegoncangan, situasi yang panas dan keras, biarlah tidak membuat kami menjadi lengah, menjadi letih lesu secara rohani. Tetapi mari Bapa melembutkan hati kami, untuk kami tetap memiliki kelembutan dari Bapa, untuk kami hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami lebih mengasihi Tuhan lewat apa yang kiranya Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Memberkati ibadah kami saat ini, sehingga kami boleh senantiasa masuk hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kehidupan kami pun dapat jadi berkat. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di tengah kehidupan kita yang keras, seringkali kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Namun saat ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta Bapa Surgawi melembutkan hati kita, sehingga kita lebih mengasihi Tuhan dan kehidupan kita juga memuliakan nama-Nya. Mari bersama dengan saya kita bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu yang berkata, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengenal
sukacita kita akan melanjutkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan dengan berkata, tak pernah kecewa aku mengiring Yesus, tambah hari tambah cinta kepada Tuhan, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapakah Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa buat selamanya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Mari kita pujikan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, lagu yang berkata, sekali Yesus, tetaplah selamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Herman Borong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-11. Mazmur 37 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur ini adalah nasihat kebijaksanaan dari Daud kepada kita orang percaya, bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Mazmur ini mengajarkan kepada kita dengan jelas kontras ini. Ada perbedaan antara orang fasik dan juga orang benar. Ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Daud memberikan perbedaan ini dengan sangat jelas dalam teks ini. Dunia memang selalu kita perhatikan dan kita temui bahwa dunia sering sekali menyanjung orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dunia sering sekali menyanjung orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Dunia ini sering sekali menyanjung orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah dalam hidup mereka. Nah, ketika kita melihat Mazmur ini, maka kita dapat mengerti bahwa Mazmur ini menekankan tentang kerendahan hati atau kelemah lembutan, bahwa mereka yang rendah hati, mereka yang lemah lembut, mereka-mereka inilah yang kemudian akan mewarisi bumi. Ayat 11 itu kemudian menjadi inti pesan yang dimaksudkan dengan kerendahan hati ini, bahwa semua orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang akan mewarisi bumi. Jadi kerendahan hati atau kelemah lembutan itu adalah pintu masuk untuk menuju kepada berkat sejati yang daripada Allah itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sama-sama untuk melihat bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa berkat daripada sikap lemah lembut, yang pertama itu berbicara tentang berkat warisan Allah yang diberikan kepada anak-anaknya atau kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka, warisan kerajaan Allah. Dan warisan yang dibicarakan di sini itu tidak berbicara tentang warisan tanah yang banyak, tidak bicara tentang rumah yang mewah, tidak bicara tentang mobil yang mewah, tidak bicara tentang kedudukan, tidak bicara tentang warisan yang ditawarkan oleh dunia ini bagi setiap kita, bukan. Tapi warisan yang ditawarkan Allah kepada kita, warisan yang dimaksudkan di sini itu adalah warisan damai sejahtera, warisan kedamaian, warisan keamanan, warisan berkat sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi ketika kita berbicara tentang warisan dari Allah, maka kita akan berbicara tentang damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tidak diambil oleh siapapun dari orang-orang yang diberikan damai sejahtera itu oleh Allah kepada mereka. Kita bicara tentang keamanan yang tidak akan pernah dirampas oleh situasi apapun. Jadi warisan yang Tuhan berikan itu adalah warisan aman, rasa aman dalam hidup mereka. Mereka akan tidur dengan nyenyak, mereka akan hidup di dalam keamanan karena pemelihara mereka jelas adalah Tuhan. Lalu kemudian ada warisan berkat ilahi yang Tuhan sediakan bagi mereka. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati. Mereka menerima warisan berkat ilahi yang tidak akan pernah binasa dalam hidup mereka. Kalau kita bicara tentang masalah warisan dalam perjanjian lama, khususnya bagi umat Israel, maka kita menemukan bahwa ini berbicara tentang tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tanah perjanjian ini sekaligus, kalau terus ditelusuri, maka kita akan menemukan bahwa itu sekaligus merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, jaminan pemeliharaan Allah bagi umat Israel. Dan dengan demikian maka kita akan menemukan di dalam kehidupan perjanjian lama ini bahwa ada banyak sekali warisan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Abraham misalkan dijanjikan oleh Allah tentang warisan kekayaannya dan hak ahli waris daripada Abraham. Bagi Tuhan, yang akan mewarisi semua kekayaan daripada Abraham yang diberikan oleh Allah itu adalah anak yang lahir daripada rahim Sarah. Dan Abraham harus menunggu puluhan tahun untuk hal itu. Maka kita pun akan sama dengan apa yang dialami oleh Abraham. Bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah, berkat ilahi yang diberikan kepada kita. Sebagian kita nikmati pada kehidupan kita di bumi ini, tapi sebagian kita nikmati ketika kita bertemu dengan Tuhan, bahkan di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Perjanjian baru memberikan kepada kita, khususnya dalam khotbah di bukit, pasal 5 ayat 5 di sana dikatakan bahwa mereka yang lemah lembut adalah mereka yang akan mewarisi bumi ini. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki bumi ini. Mereka yang akan menghidupi bumi ini. Mereka yang akan melihat segala sesuatu yang dilakukan Allah dalam kehidupan mereka. Dan mereka mewarisi semuanya itu. Lemah lembut di dalam kehidupan mereka. Orang yang lemah lembut akan selalu mencari kedamaian di dalam Tuhan. Orang yang lemah lembut akan selalu mencari keamanan di dalam Tuhan. Orang yang lemah lembut selalu menantikan berkat yang daripada Allah bagi kehidupan mereka. Itu yang pertama yang kita lihat di dalam teks ini. Bahwa Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang lemah lembut, yaitu berkat warisan kerajaan Allah yang diberikan kepada setiap orang yang hidup di dalam kerendahan hati atau di dalam kelemah lembutan ini.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari cobalah kita mengembangkan kehidupan kita di dalam kehidupan yang lemah lembut. Masing-masing kita mencoba untuk mengintrospeksi diri, bagaimana sikap hidup saya terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap orang tua saya, terhadap sekeliling saya. Kembangkanlah sikap lemah lembut itu mulai dari circle terkecil di dalam keluarga. Bagaimana Anda bersikap terhadap istri, anak, dan keluarga. Lalu kemudian sikap yang lemah lembut ini dibawa keluar di dalam lingkup gereja. Ketika Anda di dalam lingkup gereja, sikap lemah lembut ini membuat orang-orang di dalam gereja itu mengalami sukacita yang daripada Allah itu. Bawalah kembali sikap lemah lembut ini sampai kepada dunia sosial. Maka kelemah lembutan itu akan membuat banyak orang menikmati berkat daripada Allah itu. Yang kedua, dalam bacaan yang kita baca ini, bahwa berkat dari sikap lemah lembut adalah berkat damai sejahtera. Ayatnya yang ke-11 bagian B di sana dikatakan bahwa mereka bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang memiliki kerendahan hati, mereka itu adalah orang-orang yang menikmati damai sejahtera dalam hidup mereka. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini kepada mereka. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh siapapun di muka bumi ini selain daripada Allah yang berikan kepada mereka. Jadi damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang selalu dinanti-nantikan oleh orang. Dan kalau kita bicara tentang damai sejahtera, maka kita bicara tentang masalah shalom. Shalom yang dimaksudkan di sini tidak sekedar ungkapan salam saja. Shalom yang di sini tidak berbicara tentang ketika Anda bertemu dengan orang percaya Anda mengatakan shalom. Shalom yang dimaksudkan tidak hanya berbicara ketika Anda berkunjung ke rumah saudaramu dan saudara sampaikan shalom. Tetapi shalom yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana hidup Anda yang damai dengan Allah, Sang Maha Damai. Jadi bagaimana relasi hubungan antara pribadi ini dengan Allah yang Maha Kuasa itu memiliki hubungan yang intim. Ada hubungan yang sangat dekat kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang sangat intim kita dengan Allah, pemberi damai itu. Jadi ketika damai sejahtera itu diberikan kepada setiap kita, maka kita akan melihat bahwa kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Tidak ada rasa takut untuk menghadapi atau bertemu dengan Allah di dalam sukacita itu. Sukacita atau damai sejahtera yang dihadirkan oleh Allah sendiri bagi kita, bukan karena dunia ini. Jadi orang yang punya kelemah lembutan itu bisa merasakan bagaimana hubungannya begitu intim dengan Allah, begitu dekat dengan Tuhan, sampai dia bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupannya, dengan kedamaian yang dia nikmati, yang dia miliki. Shalom tidak hanya bicara tentang hubungan yang intim dengan Allah, tetapi shalom juga berbicara tentang damai dengan sesama. Hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan yang harmonis antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Dalam konteks ekoteologi, kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Tapi lebih jauh kita bicara tentang hubungan kita dengan alam semesta. Jadi shalom itu membuat kita memiliki hubungan yang harmonis antara kita dengan sesama, antara pribadi ini dengan alam semesta, dengan semua ciptaan yang lain. Ada satu keharmonisan yang terjadi di sana. Dan shalom ini adalah kata yang selalu kita ucapkan, tetapi juga bagi mereka pembawa shalom ini adalah orang-orang yang selalu dinanti-nantikan. Para pembawa shalom ini adalah orang-orang yang ketika mereka hadir, suasana yang kacau jadi tenang. Para pembawa shalom ini
adalah orang-orang yang ketika kehadiran mereka, segala sesuatu yang kacau itu menjadi damai, menjadi tenang. Ketika mereka mengeluarkan kalimat itu adalah kalimat-kalimat lemah lembut yang dibawa, yang disampaikan dengan cara yang lemah lembut, sehingga suasana menjadi tentram kembali. Amsal berkata bahwa perkataan yang lemah lembut itu meredahkan amarah, tetapi ucapan yang kasar itu akan membangkitkan amarah. Oleh sebab itu, coba Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita masing-masing di dalam rumah kita, ayo coba bangun kembali bagaimana kita membangun hubungan yang intim antara sesama kita. Dimulai dari hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, omongan yang lemah lembut, tutur kata yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut, penerimaan segala sesuatu tentang diri dengan kerendahan hati, lalu kemudian itu menghidupi keluarga kita ini dengan baik. Jadi kalau kita bicara shalom, itu dampaknya tidak hanya kepada pribadi kita dengan Allah, tetapi dampaknya itu antara pribadi kita dengan Allah dan dengan sesama. Dan yang ketiga daripada shalom ini, tidak hanya hubungan yang harmonis dengan Allah, tidak hanya hubungan yang harmonis dengan sesama, tetapi juga shalom ini bicara tentang hubungan yang harmonis dengan diri sendiri. Bagaimana seorang pemilik shalom itu hidup di dalam kedamaian hati, hidup di dalam ketenangan batin, jiwanya tentram, sehingga dia bisa menularkan damai itu kepada orang-orang di sekeliling dia. Bagaimana dia hidup di dalam ketenangan batinnya, lalu kemudian ketenangan batin ini ditularkan kepada orang-orang yang lain. Dengan demikian, maka hubungan itu semakin hari semakin kuat, semakin erat di dalam Tuhan. Jadi ada dampak daripada shalom itu. Lalu kemudian orang-orang yang lemah lembut ini tidak hidup di dalam kecemasan. Orang-orang yang lemah lembut itu, yang hidupnya di dalam damai sejahtera, tidak hidup di dalam kekhawatiran. Mereka tidak hidup di dalam iri hati. Mereka tidak hidup di dalam kedengkian. Mereka tidak iri karena orang sukses. Mereka tidak dengki karena orang melakukan kejahatan kepada mereka. Mereka tidak cemas karena apa yang mereka punya diambil. Karena mereka tahu Allah sanggup mengembalikan semuanya itu kepada mereka. Inilah orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Orang-orang yang hidup di dalam kedamaian. Orang-orang yang hidup di dalam shalom itu. Mereka tidak merasa cemas. Mereka tidak merasa iri. Mereka tidak merasa dengki. Mereka tidak merasa benci. Justru mereka menikmati shalom itu di dalam kehidupan mereka. Tanpa mereka bergantung pada keadaan dunia di sekeliling mereka. Itulah para pembawa shalom ini. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kelemah lembutan mereka. Jadi yang pertama, hidup dari kelemah lembutan ini memberikan kepada kita berkat, warisan daripada Allah. Juga memberikan kepada kita berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tetapi juga yang terakhir atau yang ketiga ini berbicara tentang berkat sukacita ilahi yang tertanam di dalam diri daripada setiap orang yang percaya kepada Allah. Masih di dalam ayatnya yang ke-11 yang dikatakan bahwa bergembira, mereka bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Ada satu kata di dalam perjanjian lama, hit yanegu itu berbicara tentang menikmati sukacita secara damai dalam kelembutan. Hit yanegu menikmati sukacita karena sikap kelembutan hati, karena sikap kerendahan hati. Jadi orang tidak bersukacita karena kesalahan orang, karena penderitaan orang, karena kejatuhan orang. Sukacita bukan karena musuhnya mengalami kegagalan. Sukacita bukan karena dia mendapatkan
sesuatu yang besar dalam hidupnya. Sukses di dalam bisnis, sukses di dalam pendidikan, sukses di dalam membuka usaha. Bukan hanya itu, tapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita karena Allah menanamkan itu, sifat itu dalam dirinya. Dan itu menjadi sukacita yang tetap, yang kekal. Sukacita yang berakar pada kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka yang percaya, yang hidup di dalam kelemah lembutan mereka. Orang yang lemah lembut tidak mencari kesenangan di luar dirinya. Orang yang lemah lembut tidak mencari kesenangan dari kekayaannya. Orang yang lemah lembut tidak mencari kesenangan dari harta kekayaannya. Orang yang lemah lembut tidak mencari kesenangan dari kekuasaan yang dia miliki. Orang yang lemah lembut tidak mencari kesenangan diri di luar, di tempat-tempat keramaian. Tapi orang yang lemah lembut mencari dan menemukan kedamaian dan sukacita itu di dalam diri mereka. Mereka menemukannya di dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka menemukannya di dalam hubungan mereka yang intim dengan Tuhan. Mereka menemukannya di dalam hubungan yang baik dengan sesama mereka. Jadi damai sejahtera dan sukacita ilahi ini adalah bagian terpenting yang ditaruh di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Damai sejahtera dan sukacita ilahi, bahkan juga berkat-berkat warisan daripada Allah itu diberikan kepada mereka yang hidup di dalam kelemah lembutan. Diberikan kepada mereka yang hidup di dalam kerendahan hati. Orang yang lemah lembut mencari kedamaian di dalam Tuhan. Orang yang lemah lembut bersukacita karena mereka tahu bahwa hidup mereka dijaga oleh Allah. Mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang memelihara hidup mereka. Orang yang lemah lembut adalah orang yang hidupnya tentram, damai, tidak tergantung pada situasi kondisi apapun dalam hidup mereka. Sukacita itu adalah sukacita yang kekal. Sukacita yang bukan temporal. Sukacita yang diberikan Tuhan kepada mereka yang bersifat kekekalan. Paulus di dalam penderitanya masih menasihati jemaat di Tesalonika untuk mereka tetap di dalam sukacita. Kata sukacita yang dimaksudkan di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya bahwa sukacita yang tidak dibatasi oleh karena situasi, sukacita yang tidak dibatasi oleh karena kondisi, sukacita yang tidak dibatasi oleh karena kesuksesan, tapi sukacita yang melampaui segala sesuatu. Diberkati sukacita, tidak diberkati sukacita, punya duit sukacita, tidak punya duit juga sukacita. Punya berkat melimpah, bersukacita, sukses di dalam karir, bersukacita, belum sukses pun tetap bersukacita. Karena sukacita ilahi bukan berdasarkan tawaran daripada dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang berkat daripada hidup dari sikap lemah lembut ini, maka kita bicara banyak hal. Tetapi di dalam teks ini kita melihat 3 hal ini. Bahwa berkat daripada sikap lemah lembut itu berbicara tentang berkat warisan kerajaan Allah. Yang kedua bicara tentang berkat damai sejahtera kekal yang Tuhan kasih kepada setiap orang yang lemah lembut. Yang ketiga itu adalah berkat sukacita ilahi yang ditanamkan di dalam diri setiap orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang membuat hidup mereka tentram di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, baru saja kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Herman Puru, MACE, Mitra Yamari dari GPDI Efata Moderland Tangerang, dengan tema berkat dari sikap lemah lembut.
Kami yakin firman Tuhan yang telah kita dengar bersama menjadi rema dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan baru bagi yang lemah, dan memberikan penghiburan bagi yang susah, dan memperbaiki kelakuan serta memberi pengharapan bagi yang sedang putus asa. Sehingga dengan pembaruan budi pekerti, kita terus menjalani kehidupan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Herman Poro MA.CE, yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-264 ini. Kami juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan juga seluruh pelayanannya. Atas nama Panitia Lomba Vokal Grup Anak Sekolah Minggu Yamari, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sebagai sahabat dan mitra Yamari atas dukungan doa, dana, dan juga dayanya. Sehingga hari Sabtu 8 November 2025 yang lalu, bertempat di GKI Bungur, Jakarta Pusat, pelaksanaan acara lomba berjalan dengan lancar. Penampilan yang apik dari 10 vokal grup dari Gereja Mitra Yamari sejak Bodidapek telah mempersembahkan suara yang harmoni dalam satu irama yang sangat indah, membuat suasana dalam ruangan penuh sorak-sorai kegembiraan dari para peserta saat menyaksikan penampilan yang sangat menarik dari setiap vokal grup. Dalam suasana kebersamaan, Dewan Juri telah menentukan 6 vokal grup yang menang dan berhak menerima hadiah uang tunai dan piala juga piagam penghargaan dari Yayasan Maturia Immanuel sebagai penyelenggara lomba. Kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk persiapan pelayanan firman Tuhan dan tim penata layanan yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-265, sehingga melalui ibadah tersebut banyak jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga pada hambamu Pak Pendeta Dr. Herman Poro MA.CE, Mitra Yamari dari GPD Evata Modern Land Tangerang, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema berkat dari sikap kelemah lembutan dalam ibadah online Yamari ke-264 hari Sabtu 15 November 2025 ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi panduan hidup bagi sahabat dan mitra Yamari. Tuhan juga memberkati tim penata layanan dan Bapak Pendeta Dr. Herman Poro MA.CE dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas partisipasi dan sahabat mitra Yamari yang telah mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Juga kami berdoa dan mohon agar tuntunan Roh Kudus bagi semua pelayan Tuhan, baik tim penata layanan, pelayan firman Allah yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online Yamari selanjutnya, agar melalui sahabat, agar melalui hamba-hambamu yang melayani sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengikuti ibadah ini, maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan pernyataan Tuhan bagi Yayasan Marturia Immanuel Yamari dan Badan Pengurus Lengkap Yamari periode ke-9 di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Andreas Abianto Amin selaku Ketua Umum juga pendiri Yamari ke-47 tahun yang silam. Yamari terus eksis dalam melaksanakan amanat agungmu hingga saat ini, dan pada rapat terakhir tahun 2025 pada hari Kamis 6 November 2005 telah berlangsung serah terima jabatan Ketua Umum Yamari dari Bapak Pendeta Andreas Abianto Amin pada Bapak Pendeta Dr. Herman Mulyadi Sulaiman sebagai Ketua Umum Yamari yang baru periode 10 tahun pelayanan 2025 tahun pelayanan 2026-2030. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Herman Mulyadi Sulaiman dan seluruh badan pengurus lengkap dalam melaksanakan visi dan misi Yamari melalui seluruh program pelayanan yang dicanangkan sehingga banyak jiwa mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, juga sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintah demi kesejahteraan umat dan masyarakat yang dilayani. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu kepada semua panitia dengan segala kekurangan dan persiapan serta melaksanakan lomba vokal grup anak sekolah minggu Yamari, dan bersyukur respon dari 10 gereja mitra Yamari yang menjadi peserta lomba dapat berjalan lancar dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yamari terus bergandengan tangan bersama gereja mitra dan laksanakan amanat agung Tuhan. Demikian pula kiranya melalui acara ini anak-anak peserta lomba pun termotivasi untuk terus melayani Tuhan melalui talenta di gereja mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kebutuhan dana yakni untuk operasional Yamari di bulan November Desember 2005, untuk tenaga misi URB yang diutus ke daerah pelayanan, juga untuk perpanjangan geraha Yamari. Kiranya Tuhan yang Yesus memberkati agar ada anak-anak Tuhan perpanjangan tangan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bayi Kigen Sen Mulyadi, Ibu Lina Harlina, Bapak Hariku, Bapak Anjo Sitiono, Betis Setiawati, Bapak Ferry Hartono, Bapak Pendeta Johan Gunawan dan Saudara Patrick Tris Gunawan. Kiranya oleh kasih dan kuasa Tuhan memulihkan anak-anak-Mu agar mereka dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat bagi Bapak Anton Sugiarto, Bapak Jansen Diki Suseno, Ibu Pone Ho dari Demensia, Saudara Iwan Sofian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Trijaya, Bapak Matiu Rubiarja, Ibu Hernita Rubiarja, Bapak Yakob Sebatar, Bapak Luis Narko, Bapak Lianto Mustari, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Jilana Humhamu di Sumba, Ibu Teresia Pranata, Bapak Johan Saputra, Ibu Sylvia Tunggal Wijaya, Ibu Tabita Riu, Ibu Jo Meilian dari Saudara Gaby Esther Sitorus, Saudara Diana Doli, Ibu Yakomina Bakar Besi Mole, Saudara Nathan Joel Seragi, dan Bapak William Matimo. Kiranya kuasa nama Yesus menolong dan menyembuhkan mereka semuanya, serta memberkati obat yang dipergunakan, serta juga tim medis yang merawat mereka. Allah Bapa di surga, kami pun berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Abianto yang saat ini dalam perawatan ginjal yang menstabilkan kreatin oleh Dr. Mariot, ahli ginjal. Kami percaya bahwa kuasa nama Tuhan Yesus menolong hamba-Mu untuk seluruh pemeriksaan dan pengobatan. Demikian pula sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan. Kiranya anugerah-Mu menjadi bagi mereka, dan Tuhan pun memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Juga kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Gunawan Setia Dharma di Australia dan Jakarta yang mengalami duka cita dipanggilnya pulang oleh Tuhan Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma Mitra Yamari pada hari Minggu 2 November dan akan dimakamkan di San Diego, Karawang.
pada hari Minggu 16 November 2025. Kiranya penghiburan dan Roh Kudus memenuhi kehidupan semuanya, keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di surga yang mendengar dan menjawab doa dan permohonan serta ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus doa kami. Amin. Kita akan akhiri ibadah online pada saat ini dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa semesta, Allah yang mengasihi kita, memberkati kita, menyatakan kemuliaan-Nya atas hidup kita, memberikan roh lemah lembut di dalam hidup kita, agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, yang akan menolong kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Nya, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, dan menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-265. Tuhan Yesus memberkati.